Halo, selamat pagi kelas 9. Ketemu dalam video pembelajaran yang untuk kali ini pembelajaran atau PJJ kita dengan menonton video. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Lalu sebelum nonton video ini jangan lupa untuk absensi di GCR ya. Karena di GCR itu absensinya untuk pendataan siapa saja yang tidak hadir atau tidak mengikuti PJJ. Oke. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, jadi di video ini kita sudah masuk ke materi. Sebelumnya juga Pak Edi sudah share langsung terkait buku paket ya. Pak Edi harap kalian sudah baca-baca meskipun sedikit. Sebelum masuk materi, kita coba orientasi sedikit lagi ya terkait dengan materi apa saja sih yang mau dibahas di kelas 9. Ada 4 bab kurang lebih. Yang bab pertama adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Ya. Nah, ini kita akan mempelajari ini yang paling dekat nih. Lalu setelah itu di bab 2 ada perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, kalau globalisasi kan masih relevan nih sampai sekarang ya, bahwa sisi koneksi antara manusia dengan manusia lainnya yang berbeda jarak ya, itu semakin lama semakin mudah ya, semakin didekatkan juga. Lalu di bab 3 ini juga rencananya akan dipelajari di semester 1 ya, terkait ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini juga dipelajari di semester 1 supaya nanti di bab 4 ini kita tinggal sedikit materinya untuk dibahas di semester 2. Oke. Nah, ini terkait dengan sejarah, yaitu Indonesia pada masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Apa di semester 2 itu hanya satu bab. Nah, kalau menurut pandangan Pak Yudi, nanti di semester 2 kelas 9 ini hanya punya waktu efektif Januari, Februari, Maret. Setelah itu kalian mempersiapkan US untuk kelulusan gitu. Nanti jadi sebentar lagi kan kalian lulus gitu ya. Jadi dimaksimalkan untuk mempelajari di kelas 9. Ke materinya ya. Di sini ada PowerPoint terkait dengan bab 1 karena ini materi kita yang akan kita bahas pertama. Ya, saya harap mouse-nya kelihatan juga di sini ya. Si antar negara Asia dan negara lainnya ada 4 sub ya, sub A sampai D, kalian bisa baca sendiri juga. Lalu sub A ini akan kita bahas paling dekat ini ya, untuk tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar ya. Di bab 1 ini kalian diharapkan bisa menelaah secara pengetahuan ya, bisa menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya. Nah, jadi terkait dengan negara-negara di Asia dan juga beberapa negara di benua lainnya nanti akan kita pelajari. Kalau sebelumnya kan kalian mempelajari secara spesifik Indonesia ya di kelas 7, lalu di kelas 8 tentang ASEAN ya kan. Nah, di kelas 9 ini semakin lebih luas lagi. Lalu untuk keterampilan ini hampir sama ya, hanya saja nanti bentuk pertanggungjawaban kalian yaitu dalam bentuk tugas ya, itu berbeda untuk penilaian. Nah, kalau di sini pengetahuan biasanya dalam bentuk PSPR dan juga penilaian harian ya kan. Tapi kalau keterampilan ini dalam bentuk tugas ya, mungkin bisa berupa tulisan juga ya, bisa berupa gambar, poster ataupun mind map dan sebagainya. Video bisa nggak Pak? Ya mungkin saja bisa, tapi nanti kan tinggal kita sesuaikan gitu ya. Lanjut. Peta konsep di sini ada sesuai di buku, ada 2 line ya, di sini sebenarnya 2 line, dimana nanti muaranya itu ada di sini ya, muaranya. Yang pertama adalah negara-negara di Asia, lalu yang di sini negara-negara di benua lainnya, lalu secara kondisi alam, pendudukan yaitu seperti apa penduduknya dan alamnya, lalu pemanfaatan potensi alam oleh penduduk itu seperti apa, lalu ada hubungan antara negara-negara Asia seperti apa, lalu nanti di hasil akhirnya itu ada hubungan apa ya dari negara-negara di Asia dan negara-negara di benua lainnya, ada perubahan seperti apa ya yang dihasilkan atau yang ditimbulkan akibat adanya interaksi seperti tadi.
Oke, next. Kita lihat di sini ada gambar ya untuk memicu bagaimana sih kok dalam bentuk keruangan ya atau wilayah atau tempat ini bisa semakin lama semakin luas ya. Ini ada tulisan Vietnam 2017. Coba APEC itu apa sih? Mungkin searching mungkin. Ya. Oke, APEC adalah kerjasama ekonomi antara negara-negara yang berada di kawasan Asia dan juga Pasifik. Atau kepanjangannya adalah Asia Pacific Economic Cooperation, di mana kepala negara atau orang-orang besar ini berkumpul di satu tempat untuk mengadakan meeting ya ataupun pertemuan besar untuk membahas kerjasama terkait dengan ekonomi, di mana tujuannya pasti adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian di negara-negara yang memang seharusnya dibantu ya, seperti itu, dan juga secara ekonomi agar lebih stabil perekonomian negara-negara anggota APEC. Next, lanjut terkait dengan bab 1 yang bagian A ya, ini kita bahas letak dan luas benua Asia dan benua lain. Benua Asia dan benua lainnya nanti akan ada beberapa kali pertemuan. Dan itu di sini. Semua diawali dengan Pangea yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Ya. Pangea ini adalah awal mula sebelum wilayah daratan seperti sekarang ini ya sudah menjadi lebar seperti ini dan menjadi wilayah-wilayah yang kecil berupa kepulauan, pulau-pulau, ada juga yang berupa daratan luas atau nah, benua ini dipengaruhi karakter fisik, geografi dan juga budaya. Kenapa ada sebutan benua? Ya, karena dipengaruhi fisik, geografis dan juga budaya. Contohnya ini ada benua Amerika. Ya, benua Amerika kalau secara lihat dari fisiknya ya itu kan dipisahkan oleh samudra. Di sini ada samudra Pasifik ya kan, di sini ada samudra apa? Jadi memisahkan di sini, bukan disebutlah benua Amerika. Tapi ada juga yang secara budaya ini mempengaruhi penyebutan benua tersebut. Jadi bagi beberapa orang atau sebagian orang ada yang menyebut Amerika ini ada dua, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tapi kita dalam pembelajaran membahas sebutan satu benua saja ya, yaitu benua Amerika. Itu juga di daratan jelas ada pemisahnya, di sini ada Laut Arab ini dan juga ada semenanjung, ada selat ataupun ada Laut Mediterania. Ya. Terus secara Asia dan Eropa ini jadi satu kan, tapi dipisahkan oleh budaya juga. Ya. Lalu secara Australia di sini, Australia ternyata di sini pulau Papua ya, di sini ada Papua atau Irian Barat dan Papua Nugini terpisah karena dikaitkan adanya karakter budaya. Ya. Oke. Jadi kita akan mempelajari ada 5 benua ya anak ya, Amerika, Afrika, Eropa, Asia dan Australia. Lihat di sini juga Australia di sini mendapatkan jatah di sini nih. Papua, bagian Papua Nugini dan juga ada kepulauan di Oceania di sini. Itu. Nah, kalau lihat dari sejarahnya, pada dasarnya di sini ya, dari sini ya, sebenarnya masuk ke dalam dataran Sahul atau paparan Sahul ya. Kalau zaman dulu ya, zaman es, ini semuanya masih daratan di sini, daratan, di mana ini nyambung sini. Ya, tapi yang Indonesia bagian sini yang masuk ke dalam paparan Sunda di sini ya, seperti itu. Jadi setelah sekian proses, sekian juta tahun kemudian ya, jadilah seperti ini, terpisah. Nah, berkaitan dengan iklim, ini sekilas tentang iklim ya.
tengah ada yang namanya zona khatulistiwa atau garis ekuator ya, di mana iklimnya adalah tropis. Lalu secara perbatasan dengan 23,5 sampai 40 derajat lintang utara atau juga sebaliknya lintang selatan ya, itu zonanya sudah lebih kepada iklim subtropis. Ya, iklim subtropis berarti ada tropisnya tetapi lebih variasi. Lalu iklim sedang itu di atas ya, dimana bisa sampai menjadi empat musim ya, sedang juga di sini lintang utara ataupun lintang selatan. Dan yang terakhir adalah iklim dingin ya, ini yang ada dataran es ya, seperti itu, paling utara ataupun paling selatan. Pertemuan ini kita bahas benua Asia dulu ya, Asia, nggak usah sampai Amerika, Eropa dan yang lainnya. Benua Asia ya, secara astronomis ini terletak 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Ya, misalnya kita kategorikan ya di sini, Turki ini bisa dimasukkan ke dalam Asia ya. Lalu di sini, di sini. Kalau Rusia Pak, apakah Rusia masuk Asia? Ya, secara teritorial dan juga secara politik, Rusia ini lebih masuk ke Eropa karena ibu kotanya itu di sini dekat dengan Eropa. Ya, tetapi wilayahnya memang ada yang masuk ke kalau secara geografis ya masuk ke dalam Asia, seperti itu. Lalu termasuk juga Turki, ya. Turki secara budaya juga lebih ke Asia, tetapi secara administrasi ataupun politik itu juga lebih banyak masuk ke Eropa. Ya, seperti itu. Nanti coba kita bisa daftarkan saja atau masukkan saja. Secara geografis, benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan: Asia Barat, Asia Barat, Asia Timur ini, Asia Tengah itu sini, Asia Tenggara, ya, Asia Tenggara itu yang ada di Indonesia-nya pasti, dan juga Asia Selatan di sini. Ini negara-negaranya yang terlihat ya. Oke. Iran ini masuk yang barat. Lalu Asia Selatan. Ada cukup banyak di mana wilayah-wilayah ini dibagi secara kawasan ya, juga berdasarkan budaya juga ya kan, terkait dengan budaya. Ini kan mayoritas orang yang terkait secara sejarah itu ya dengan India ya, orang-orang Hindu, orang-orang Dravida dan sebagainya. Yang di sini Timur Tengah ini biasanya juga terkait dengan perkembangan agama Islam juga ya. Kalau yang di sini di mana sejarahnya itu terkait dengan relasi dengan Uni Soviet ya, banyak pengaruh agama Islam juga di sini, tapi masyarakat mereka banyak juga yang mendapatkan pengaruh dari wilayah Rusia sana. Nah, kalau Asia Timur ya jelas ya, secara masyarakat ini rasnya adalah ras Mongoloid, seperti itu. Ada 5 jenis iklim di Asia: iklim tropis, kontinental kutub ya, subtropis, kontinental, dan juga gurun. Jadi variasi juga ya. Iklim gurun ya berarti biasanya di daerah gurun yang memang tidak mendapatkan iklim yang memang menyuburkan juga ya, jadi pada gurun saja. Lalu ada subtropis ya, mereka masih mendapatkan panas dan juga hujan yang secara cukup ya, tetapi juga bisa mendapatkan pengaruh dari cuaca yang ekstrim juga. Asia terbagi atas beberapa bagian, daratan ya, plato tua, dataran rendah utara, dataran rendah
biasa, lembah sungai serta daerah hulu. Jadi ada variasi bagaimana bentuk daratan-daratan. Kelipatan muda ini maksudnya adalah pegunungan yang memang usianya masih sangat muda bukan secara umur manusia ya, tetapi muda secara bumi ya. Atau tua ya dataran yang memang secara perubahan geografis ataupun daratannya memang sudah lama sekali. Dataran rendah utara yang ada di utara ya, di wilayah utara datarannya cukup rendah. Lalu dataran rendah biasa ini juga terdapat di mana-mana, lembah sungai serta gurun. Kalau gurun tadi ya di sekitar juga. Terkait dengan benua Asia ya, evaluasi PJJ hari ini Pak Yudi harap kalian mengeksplorasi terkait dengan benua Asia, yaitu nama negaranya. Di sini negara benua Asia apa saja. Lalu sebelumnya zonanya juga ditentukan atau kawasannya. Nah, misalnya Tenggara, kawasan Tenggara, negara Singapura, ibu kotanya apa? Nah, lalu negara hal terkaitnya apa terkait dengan Singapura? Misalnya Singapura adalah negara maju di Asia Tenggara. Ditulis saja. Satu informasi saja. Ya. Silahkan dikerjakan secara manual ya, ditulis dengan tabel manual juga. Setelah itu nanti diupload di GCR juga dengan judul tugas PSPR 1.1 ya. Baik, diharap kalian memahami. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya di grup atau japri. Oke, baik, diharap paham semuanya. Terima kasih untuk menonton video ini. Selamat melanjutkan. Selamat pagi.